Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ahmad Swandi. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas beberapa latihan soal, beberapa soal-soal tryout untuk materi TIO. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama. Alegori. Jadi kalau simbol seperti ini berarti kita cari sinonimnya. Nah, alegori ini kalau kita buka kamus KBBI itu sinonimnya ada ibarat atau kias ya atau umpama. Kias atau umpama. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal yang sama kita cari sinonimnya untuk lengas. Lengas silakan buka KBBI, itu sinonimnya itu berair atau lembab. Lembab. Jadi jawabannya adalah lembab ya, lembab. Kemudian stansa. Stansa itu kumpulan larik sajak ya. Jadi kumpulan larik sajak yang menjadi satuan struktur sajak ditentukan oleh jumlah larik, pola matra atau rima. Bait jadi stansa sama dengan bait. Jadi stansa ini sama dengan bait atau kumpulan larik sajak. Baik, bait atau kumpulan larik sajak. Nah, kita lanjut. Nah, untuk simbol seperti ini berarti kita cari antonimnya. Mumuk itu kalau kita buka kamus itu artinya lapuk atau kerupuk. Jadi mumuk itu lapuk atau keropos. Nah, berarti sinonimnya ini adalah antonimnya ini adalah kembung atau keropos berarti padat ya. Padat. Jadi mumuk sinonimnya itu lapuk atau keropos. Berarti kalau antonimnya itu padat. Ini padat. Kuat sebenarnya ya bisa juga sih sebenarnya ya. Cuma kan kalau di sini jadi ini dua jawaban ini agak bisa boleh menjadi jawaban sebenarnya. Tapi kalau menurut saya yang paling mendekati di sini adalah padat. Akropos itu biasanya kan ada puri-purinya di dalam ya. Berarti lawannya itu adalah padat. Kemudian kita lanjut berdus. Berdus kita buka kamus KBBI. Ini artinya kembung atau bengkak atau buncit. Ya. Berarti lawan kata dari kembung adalah kembung. Kembung itu berarti ya kembung ya. Berarti lawannya adalah kempis ya, kempis. Itu jawabannya adalah A. Akronim. Akronim itu artinya singkatan ya atau kependekan. Singkatan. Misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, petani. Nah, lawan dari singkatan atau kependekan berarti ya kepanjangan ya. Nah, ini kepanjangan. Kita lanjut untuk nomor selanjutnya. Jadi ini padanan kata. Pola di sebelah kiri harus sama dengan pola di sebelah kanan. Jadi bentuknya ada beberapa soal, ada 3 soal yang seperti ini. Nah, flute dengan tiup. Jadi flute itu ya ini kan alat musik ya, ini alat musik. Flute itu dapat dimainkan dengan cara ditiup. Berarti sesuatu yang bisa beroperasi dengan cara apa?
Nah, seperti itu. Nah, kita lihat untuk dengar musik, bukan ya, dengar itu kan bukan alat. Kemudian harpa dipetik. Nah, ini yang benar ya. Jadi harpa untuk menghasilkan sebuah ini harus dipetik. Senar, gitar salah ya. Senar seharusnya di sini dipetik ya. Betot, bass salah, perkusi dan konga salah ya. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut nomor berikut. Padi sebulir. Nah, kata bantu untuk menyebut padi adalah sebulir. Ya, jadi kata bantu untuk menyebut padi itu berarti sebulir. Nah, kata bantu untuk menyebut darah biasanya disebut apa? Segumpal. Pasir sebutir bukan ya. Kayu segenggam bukan. Darah ya segumpal. Oke. Segenggam beras terbalik ya salah. Selembar daun ya, terbalik juga ya. Kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut nomor berikut. Pensil tulis berarti pensil digunakan untuk menulis. Berarti di sebelahnya itu bla 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 sesuatu alat digunakan untuk apa? Ya. Potong gunting terbalik ya. Terbalik salah. Lukis kanvas. Seharusnya kanvas untuk melukis ya, terbalik. Buku abjad bukan. Pisau iris. Nah, ini benar ya. Jadi pisau digunakan untuk mengiris gambar warna, salah. Tidak padanan. Nah, kita lanjut. 30, 31, kemudian 40, 45. Nah, kita lihat dulu operasi selisih satu tingkatnya dulu. Satu tingkat artinya yang berdekatan. 30, 31 ini kan positif 1. Oke, kalau bawa ke sini positif, udah jelas di sini. Kalau misalnya ini saya misalkan ini positif 1, saya bawa ke sini positif 2, saya bawa ke sini positif 3, saya bawa ke sini positif 4, saya bawa ke sini positif 5. Nah, berarti ada pola ya? Ada pola. Nah, kemudian ini berarti ini positif 2, ini positif 3. Ini positif 4. Ini positif 5. Kira-kira benar enggak? Nah, kalau kita misalnya 31, kita tambah 2, berarti jawabannya 33 ya. Untuk sementara misalnya 33. Kita tambah 3, jawabannya berarti 36. Tambah 4, 40. Berarti benar ya. Jadi 33 dan 36. Nah, ini bentuk lain. Jadi di tengah-tengah. Biasanya kan di pinggir. Nah, ini sebenarnya agak sulit ya, karena kecuali kalau yang di pinggir itu, nah bisa kita lihat langsung polanya. Kalau ini kita gini cuma bisa kita terka-terka. Nah, kita lanjut nomor berikutnya. Nah, seperti yang ini. Ini kan di tengah-tengah di tengah ya, di tengah yang kosong. Nah, ada 6, 29, 174, kemudian 1002, kemudian 995. Nah, coba kita lihat. 6, 29, 174, 74. Kayaknya kalaupun jumlah ini tidak bisa ya. Selisih penjumlahan dengan minus kayaknya tidak bisa. Nah, karena kan dia ke sini itu angkanya cukup tinggi ya, cukup berbeda jauh. Berarti kalau misalnya bisa jadi yang ini tuh perkalian. Ya, bisa jadi perkalian atau ke sini. 174 dibagi 29 itu kan berarti kali 6 ya, dikali 6. Dikali 6. Kalau yang ini nah bisa jadi pengurangan ya, karena kan selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, kita lihat dulu ini. Yang ini selisihnya berapa ini? Selisihnya 7 ya. Selisihnya 7. Nah, ini kan kita coba-coba saja ya, teman-teman. Kita coba-coba.
coba. Nah, berarti ini kan minus 7 nih. Berarti kalau ke sini harus sebuah angka ini kan lumayan banyak ini. Harus sebuah angka yang dikalikan dengan 6. Nah, coba. Nah, apa kira-kira? 1002 berarti 1002 dibagi 6. 1002 dibagi 6 itu berarti jawabannya 167 ya. 167. Nah, coba lihat ini, kita cek kembali. Kalau ini berarti seharusnya minus ya, seharusnya minus 7. Kita cek 174 ke 167. Ini kurang 7, udah benar. Berarti min 7. Terbentuk pola ya, terbentuk pola. Otomatis yang ini minus 7 juga. Minus 7. Dan yang ke sini itu harus kali 6. Kali 6 berarti 36 ya. 36 dengan minus dikurang 7 berarti 29. Nah, berarti jawabannya adalah 36 dengan 167. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya agak sulit. Jadi kita coba-coba saja, Jadi kalau misalnya selisih terlalu jauh itu bisa saja dia perkalian ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 2966 127 218. Ini di pinggir, jadi lumayan enak, lumayan mudah ya. Oke, tapi angkanya sih lumayan sulit ya. 29 dengan 66. 29 dengan 66 ini selisihnya 5 2 7. Berarti 27. Ini tidak, ini selisihnya berarti bukan plus atau minus ya, bukan penjumlahan, bukan penjumlahan. Nah, kalau perkalian ini dikali 2 enggak dapat ya. Oke. Nah, kalau perkalian tidak bisa, coba kita pangkat. Nah, kita pangkat 29 itu 3, enggak ada juga yang langsung ya. Tapi yang mendekati kan 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 27. Berarti 3 pangkat 3, coba, kemudian ditambah 2. 2 tambah 3 pangkat 3 kan 29. Nah, coba kalau ini 66. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 2. Oke, berarti ini 64 ya, 64. Berarti 2 tambah 4 pangkat 3. Nah, kalau begitu, maaf ya. Nah, kalau begitu berarti ya ini sudah memenuhi pola ya. Ini coba 5 pangkat 3 tambah 2 terpenuhi, berarti ini adalah 2 ditambah 6 pangkat 3, dan yang ini berarti 2 tambah 7 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7, 21 kali 7, kemudian ditambah 2, tambah 2, 345. Jadi jawabannya adalah 345. Kita lanjut nomor berikutnya. 1,69 dibagi 13. Kemudian dikali 1,3. Nah, ini kita lakukan operasi dalam kurung dulu ya. Dalam kurung. Nah, 169 dibagi 13. Itu kalau saya tulis kan bisa begini. Bisa saya tulis ulang seperti ini ya. 1,69 dibagi 13 dikali 13. 1,3.
Nah, coba perhatikan teman-teman sekalian. Ini kan 1,3 nih. 1,3 kan? Ini kan 13. Supaya ini jadinya 13, berarti saya kalikan berapa ini? Ya, saya kalikan, ini saya kalikan 10 ya. Saya kalikan 10. Berarti saya tulis di sini 1,69 dibagi 13. Ini dikali 1,3. Berarti ini supaya mudah, langsung saja kalikan dengan 10 dibagi 10. 10 kali 1,3 berapa? 13 kan? Nah, ini coret. Berarti jawabannya 1,69 bagi 10 berarti langsung saja 0,169. Jadi jawabannya adalah 0,169. Kita lanjut ke soal berikut. Minus 34 kali min 22 dikurang dalam kurung 2020. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Dalam kurung. Nah, coba kita lihat. Nah, berarti yang ini kalau ini saya bisa tulis ulang menjadi minus 34 kali. Berarti kalau dikeluarkan menjadi, ya tetap kali ya. Ini saya tulis kali minus 22. Kemudian min ketemu min. Berarti ini jadi apa? Positif ya. 2020. Nah, 2020. Kemudian, nah, coba perhatikan ini. Sudah ini kali kan? Berarti min 34 dikali min 22. Itu berarti kan positif jawabannya. Karena kan min kali min. 34 dengan 22 itu berarti 8, 4, 7 ya. 7, 4, 8. Nah, kalau ditambah berarti tambah 2020. Berarti jawabannya berapa? 8, 6, 7, 2. Berarti 2, 7, 6, 8. Oke, jawabannya berapa? 2, mana? A ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika rata-rata dari 2, 3, X dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 4, 5, 6, X dan Y adalah, masih ingat rumus rata-rata X itu sama dengan jumlahnya dibagi N-nya ya. Nah, berarti kan rata-ratanya 5. Jumlahnya itu kan 2 tambah 3 tambah X tambah Y. Iya kan? Ya. Berarti dibagi berapa? Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Bagi 4. Berarti 4 kali 5, 20. Ini berapa? 5 ya. 5 tambah X tambah Y. Berarti X tambah Y berapa? Ya 20 kurang 5 ya. Berarti 15. Berarti dari situ kita bisa tulis. Berapa jika rata-rata dari 4, 5, 6, X, Y. X-nya berarti 4 tambah 5 tambah 6 tambah X tambah Y. Berarti langsung saja tambah 15. Dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15. Berarti 30 per 5. Berarti jawabannya adalah 6. Berarti jawabannya 6. Kita lanjut soal berikutnya. Suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm kuadrat. Jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka jadi luasnya itu kan 120 cm kuadrat. Masih ingat luas itu apa? Panjang dikali lebar. Nah, sekarang kita cari dulu berapa panjangnya nih. Nah, panjangnya itu sama dengan, coba lihat, panjangnya bertambah 25%. Berarti panjang awal ya. Panjang awal ya ditambah 25% panjang awal. Ini berarti berapa? 125% panjang awal. Ini ya.
Ini luas awalnya berarti. Oke, ini luasnya tidak ya. Tetap saja karena kan luasnya tidak berubah. Luasnya tidak berubah. Nah, cuma yang berubah panjang sama awalnya. Berarti ada dua. Berarti panjang awal sama panjang akhir. Lebar awal sama lebar akhir. Nah, sekarang kalau 125% itu berapa sih? Oke, berarti 125 per 100 ya. Panjang awalnya. Nah, sekarang berapa lebarnya? Lebar akhirnya. Lebar akhirnya itu berkurang. Berarti lebar awal dikurang 20%. Berarti sisa 80%. Iya kan? 80% itu berarti 80 per 100 lebar awal. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Luasnya sama dengan, luasnya kan tidak berubah ya. Ini kan panjang awal kali lebar awal. Berarti sekarang panjang akhir dikali lebar akhir. Masukkan. Panjang akhirnya kan 125 per 100 panjang awal dikali 80 per 100 lebar awal ya kan. Oke, dicoret, coret. Kemudian 125 dikali 8, kemudian dibagi 100, 125. Oh, berarti ini 1, 2, 0, 00 dibagi 100 ya. Sorry, bagi 1000. P0. Oh, salah. Coba salah. 125 dikali 8. Ini kalau saya sederhanakan. Ini kan saya coret. Ini saya coret. Ini saya 2 ya. Ini 2. Ini saya bagi 2. Ini dapat 4. Ini bagi 2 bagi dapat 5. Ya, dapat 5. Oke. Berarti, nah, ini sama dengan berarti 20 per 20 ya kan. Nah, 20 per 20 P0 L0. Nah, sekarang coba lihat P0 sama L0 nya berapa. P0 kali L0 kan ini 120. Berarti ya 20 per 20 dikali 120. Jawabannya 120 cm kuadrat. Berarti tetap ya. Tetap 120. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya angka ini kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah sering, ini kan sering sekali ya, kadangkala lebarnya yang menjadi 20 sedangkan panjangnya yang lebarnya yang bertambah 20, lebarnya kemudian berkurang 25. Dengan cara seperti ini bisa. Jadi tapi kalau misalnya dapat soal langsung seperti ini, nah itu langsung saja ya, luasnya itu pasti konstan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah kantor memiliki 8 bagian, masing-masing dengan 10 sampai 16 seksi. Setiap seksi sedikitnya ada 40 pegawai tetapi tidak lebih dari 60 pegawai. Jika 10% pegawai pada setiap seksi adalah juru tulis, maka berapakah minimum jumlah juru tulis di suatu bagian? Nah, jadi banyaknya bagian berapa? Banyaknya bagian kan 8. Ya kan? Nah, banyaknya seksi ada 10 sampai 16 ya. Nah, berarti banyaknya pegawai per seksi berapa?
40 ya, berarti 40 sampai 60. Kan 40 tidak lebih dari 60, berarti ini 40 sampai 60. Nah, coba lihat banyaknya juru tulis. Banyaknya juru tulis 10% kan? Ini 10%. 10% dari pegawai, berarti 10% dari pegawai. Nah, jumlah minimum juru tulis pada setiap pegawai adalah jumlah minimum, berarti yang paling sedikit. Jumlah minimum juru tulis pada setiap pegawai. Juru tulis pada setiap bagian, sorry ya. Juru tulis pada setiap bagian. Nah, berapa? Ya, batas bawah seksi. Batas bawah seksi kan berapa? 10 kan? Berarti 10 dikali batas bawah pegawai berapa? 40, ya kan? Nah, 10 dikali 40, kemudian berapa persen? 10%. Berarti 400 dikali 10%. Berarti ada 40 juru tulis. Nah, kalau dia bilang jumlah maksimum juru tulis, ya kalau misal jumlah maksimumnya ya batas atasnya 16, kemudian 60, kemudian dikali 10%. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jawabannya adalah 40. Nah, kita lanjut di soal berikutnya. 10 tahun yang lalu, Rudy adalah sepertiga dari usianya sekarang. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Marlena dan usia Rudy adalah 3/5. Berapa tahun usia Marlena? 5 tahun yang akan datang. Oke, nah jadi kita anggap misalkan Rudy ini R, sedangkan Marlena ini M ya. Nah, coba kita lihat. 10 tahun yang lalu, ya, Rudy adalah sepertiga dari usianya sekarang. Berarti Rudy dikurang 10 tahun, 10 tahun yang lalu kan, sama dengan sepertiga Rudy, sepertiga sekarang. Jadi umur Rudy sekarang dikurangi 10 karena kan 10 tahun yang lalu sama dengan sepertiga. Nah, oke. Nah, ini bisa dicari dong berapa umur Rudy sekarang? Ya bisa ya. Jadi caranya adalah Rudy dikurang sepertiga Rudy sama dengan 10. Ini menjadi 2/3 ya. 2/3 Rudy sama dengan 10. Berarti Rudy sama dengan berapa? 15. Jadi sekarang itu umur Rudy 15 tahun. Nah, coba lihat. 15 tahun yang akan datang, perbandingan antara usia Marlena dan usia Rudy adalah 3/5. 15 tahun yang akan datang 3/5, berarti tinggal Rudy ditambah 15 dibandingkan dengan Marlena. Perbandingan kebalik, karena kan Marlena dulu. Marlena ditambah 15 dibagi Rudy ditambah 15, itu perbandingannya berapa? 3/5. Nah, sekarang berarti Marlena ditambah 15. Rudy berapa umurnya? 15 ya, berarti 30 sama dengan 3/5. Ini kalau kita berarti M tambah 15 sama dengan 3 dikali 30 berarti 90/5. Ya kan? Nah, coba lihat 90/5 itu kan jawabannya sama dengan 18 kan? Berarti Marlena berapa? 18 dikurang 15, jawabannya 3 tahun. Nah, umur Marlena sekarang 3 tahun. Tapi kan ditanyakan berapa tahun usia Marlena? 5 tahun yang akan datang. Berarti tinggal ditambah 5. Ya, berarti jawabannya adalah 8.
kita lanjut. Luas daerah yang berwarna gelap pada gambar di bawah ini adalah. Nah, jadi kalau misalnya dapat soal seperti ini, caranya adalah kita cari berapa luas segitiga ini, ya. Cari dulu berapa luas segitiga. Nah, sekarang luas segitiga, luas daerah yang berwarna gelap. Atau boleh juga cari, kita bagi nih. Ini kita bagi, ini menjadi L1, luas yang 1. Ini saya bagi menjadi luas 2. Ini menjadi luas 3. Berarti luas yang diarsir sama dengan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Sekarang luas 1. Luas 1 kan apa namanya? Segitiga ya. Berarti ini kan 8. Berarti ini kan 4. 4. Berarti ini juga 4 dong ya. Oke. 8. Ini kan 4. Berarti ini juga 4. 4, 4. Berarti 4. Berarti ini berapa? Ini 4. Ini 4. Ini 4. Berarti kalau saya tarik garis, ini kan 4 di sini. Ini 8. Ya, berarti 4 tambah 8 ini 12. 12 yang ini kan? Oke. Nah, sekarang yang ini 8. Oke, ini 8. Berarti yang ini 4 ya. Oke, sekarang kita cari luas 1. Luas 1 itu kan 1/2. Alasnya berapa? 4 ya. Nah, tingginya 12. Coret. Bisa 6. Berarti ini 24. Sekarang luas 2. Luas 2 yang persegi ini. Berarti 4 dikali 4. 4 kali 4 jawabannya 16. Sekarang luas 3. Luas 3 trapesium kan? Trapesium. Masih ingat trapesium? 1/2 jumlah sisi sejajar 8 ditambah 4 ya. 8 ditambah 4 dikali tingginya 4. Berarti berapa ini? 1/2 12 dengan 4. Nih 6 jawabnya 24. Berarti totalnya 24 tambah 24 48 tambah 16 berarti 64. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke nomor 55. Diketahui semua pegawai mendapatkan gaji pokok. Berarti ini premis pertama. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Premis kedua. Nah, apa kesimpulannya? Coba kita lihat. Sebagian, kata-kata sebagian berarti partikular ya. Nah, partikular. Jadi, jika salah satu premis partikular, maka simpulannya juga harus partikular. Jadi kesimpulannya juga harus partikular. Berarti kalau begitu, semua ini salah, ini juga salah. Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan saja. Semua pegawai mendapatkan gaji pokok. Nah, kok dari mana ada ini ya? Sebagian pegawai mendapat bonus penghasilan. Ya, kurang tepat ya, karena kan tidak mengcover premis 1. Nah, seharusnya yang benar adalah sebagian pegawai mendapat gaji pokok dan bonus penghasilan. Jadi dua-duanya. Kita lihat di nomor berikutnya. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Premis pertama. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Rina dan Budi mempunyai buku nikah. Berarti kesimpulannya adalah Rina dan Budi pasangan yang menikah di KUA. Ya kan? Nah, jadi nomor 56 ini dari premis 3 dan 4 diperoleh kesimpulan bahwa Rina dan Budi tentu menikah di KUA. Kita lanjut.
semua pemilik mobil di Yogyakarta harus mempunyai surat izin mengemudi. Lantip memiliki 2 mobil mewah. Nah, semua pemilik mobil di Yogyakarta harus mempunyai surat izin mengemudi, ya kan? Sedangkan Lantip memiliki 2 mobil mewah. Nah, ini tidak jelas ya, karena kan tidak disebutkan Lantip itu di mana sekarang. Andai kata Lantip disebutkan bahwa Lantip itu berada di Yogyakarta, berarti atau Lantip orang Yogyakarta, berarti pasti Lantip memiliki surat izin mengemudi. Ini tidak jelas. Jadi menurut saya soal ini kurang tepat ya. Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Kalau menurut saya agak ini nih, Lantip tidak agak susah untuk ditarik sebuah kesimpulan. Karena kenapa? Menurut saya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Andai dikatakan bahwa Lantip pemilik mobil yang di Yogyakarta, nah boleh. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa Lantip itu apakah Yogyakarta atau tidak, ya kan? Nah, antara ini. Kalau menurut saya pribadi agak sulit untuk ditarik sebuah kesimpulan. Masih butuh satu informasi lagi. Nah, kita lanjut ke nomor berikut. Kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol. Kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol. Sementara kereta kuda beroda 2. Kereta kuda beroda 2, tapi belum tentu bermesin, ya kan? Berarti ya kereta kuda dilarang masuk ke jalan tol, ya, tidak boleh karena kan kereta kuda. Nah, di sini kan dikatakan kuda. Bukan lagi belum tentu sebenarnya, ya sudah pasti tidak memiliki mesin karena kan dia kereta kuda, berarti kereta kuda dilarang masuk jalan tol. Kita lanjut. Semua balita mendapat imunisasi. Premis pertama, beberapa balita mendapat vitamin. Premis kedua. Nah, coba kita lihat. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya pasti partikular. Semua balita mendapat imunisasi, beberapa ya mendapat vitamin. Berarti pasti jawabannya partikular, sebagian-sebagian ya. Sudah jelas ini bukan, ini juga bukan, ini juga bukan. Sebagian balita mendapat vitamin saja. Sebagian balita mendapat vitamin. Nah, ini ya. Kita lihat sebagian balita mendapat vitamin saja. Kurang lengkap menurut saya ya, karena kan dua-duanya harus partikular. Ini kurang lengkap. Oke, berarti ini jawabannya D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pamanku memiliki beberapa anak, diantaranya ada Anton, Bowo, Cika, Desti. Anton lebih tua daripada Cika dan Bowo lebih muda daripada Desti. Jika Endang lebih tua dari Desti, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke. Anton, Bowo, Cika, Desti. Anton lebih tua dari Cika, berarti Anton lebih tua dari Cika. Bowo lebih muda daripada Desti. Bowo lebih muda daripada Desti. Ya kan? Jika Endang lebih tua dari Desti, berarti Endang lebih tua dari Desti, ya. Endang lebih tua dari Desti. Sedangkan Desti lebih tua dari Bowo. Oke, mana yang benar? Nah, kelihatan ya. Jadi jawabannya adalah D. Endang lebih tua dari Bowo. Kita lihat, jika Bowo lebih muda daripada Cika. Bowo lebih muda daripada Cika. Bowo lebih muda daripada Cika. Manakah pernyataan yang benar? Nah, Bowo lebih muda daripada Cika, maka berarti
Ya, seperti ini. Kalau begitu, Anton kan lebih tua daripada Cika, sedangkan Bowo lebih muda daripada Cika. Oh, berarti Anton lebih tua dibandingkan Bowo, bah. Berarti Anton lebih tua daripada Bowo. Jelas ya? Jelas. Kita ke soal selanjutnya. Nur mempunyai 3 buah mobil. Harga mobil 1 lebih mahal dibandingkan harga mobil 2. Harga mobil 3 lebih mahal harga mobil 2. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, oke. Mobil 1 lebih mahal. Saya singkat saja ya. M1 lebih mahal M2. Kemudian M3 lebih mahal M2. Apa kesimpulannya dari sini? Nur mempunyai 3 buah mobil. Harga mobil 1 lebih mahal dibandingkan mobil 2. Harga mobil 3 lebih mahal, berarti harga mobil 2 yang paling mahal ya. Jadi harga mobil 3 lebih mahal dari harga mobil 2. Berarti mobil 3 yang paling mahal. Bentar. Harga mobil 1 lebih mahal dibandingkan harga mobil 2. Harga mobil 3 lebih mahal dibandingkan harga mobil 2. Oh ya, di sini. Oke. Nah, ini lumayan tricky ya. Kita lihat berarti yang paling mahal itu adalah tidak bisa disimpulkan ya, karena kan M1 lebih mahal M2. M1 lebih mahal M2. Harga mobil 3 lebih mahal dari harga mobil 2. Jadi tidak bisa disimpulkan. Yang mana yang paling mahal antara M1 dengan M3. Intinya dari sini, kalau saya jumlahkan keduanya ini, M1 saya jumlahkan dengan M2, ya, itu pasti ya 2 kali ya, lebih mahal 2 kali dari M2. Itu sudah pasti ya. Sorry, M3 di sini. Jadi kalau M1 tambah M3 pasti lebih besar 2 kalinya ini. Karena kan dari sini. Nah, kalau begitu mobil 1 saya jumlahkan dengan mobil 2, mobil 3, saya cari rata-ratanya. Rata-ratanya ini pasti lebih besar dibanding mobil 2. Berarti yang mana jawabannya? Maaf. Berarti harga mobil rata-rata mobil 1 dan mobil 3 itu lebih besar dari harga mobil 2. Harga mobil 2 lebih kecil. Oke, berarti A jawabannya ya. Oke. Kemudian kita lanjut soal berikut. Gaji Pak Mariadi adalah 300.000, lebih banyak daripada gaji Pak Gito, sedangkan gaji Pak Agus adalah sepertiga gaji dari Pak Gito. Oke, jadi Mariadi kan 300.000, ya kan? Gaji Pak Mariadi adalah 300.000 lebih banyak daripada gaji Pak Gito. Oh, berarti 300.000 ditambah gajinya Gito. Sedangkan gaji Agus adalah sepertiga gaji dari Gito. Agus itu sepertiga dari Gito, ya kan? Nah, kalau begitu ini jadi kita Mariadi 300 ya, kelebihan lebih banyak daripada gaji Pak Gito, berarti 300.000 tambah Gito. Kemudian Agus sepertiga gaji Pak Gito. Oke, berarti kalau begitu Gito sama dengan 3 kali Agus. Kalau ini saya selesaikan berarti 300 ditambah 3 kali Agus, berarti gajinya Pak Mariadi itu adalah 300.000 ditambah 3 kali gajinya Agus, ya kan? Nah, kalau begitu apa kesimpulan yang bisa kita lihat?
Nah, coba kita lihat. Berarti kan yang paling besar gajinya di sini siapa nih? Berarti kesimpulannya adalah gajinya Pak Mariadi selalu lebih besar daripada gaji Pak Agus. Iya kan? Nah, coba lihat yang ini. Oke, berarti gaji Pak Mariadi lebih banyak daripada gaji Pak Agus. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Carilah gambar selanjutnya dari deret. Nah, coba kita perhatikan yang dua ini kan, irisan dua ini kan berubah. Arahnya itu dia berubah begini kan, berputar. Oke, berputar 90 derajat. Berarti, nah ini nanti berputar lagi. Berarti jawabannya adalah, ya jelas ya, D. Ini berputar 90 derajat. Kita lihat nomor 65. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Nah, coba kita lihat. Ini kita harus dapatkan polanya ya. Pola yang konsisten. Ini kalau diputar begini, diputar begini. Ini, oh ya, berarti polanya itu diputar 90 derajat. Berlawanan jarum jam. Ini diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Dan jarum jam. Nah, kalau ini kita putar, dapat ini. Kita putar berarti posisinya si ini nanti di bawah sini, sedangkan ini di bagian atas sini. Nah, jelas ya jawabannya adalah sorry. Berlawanan jarum jam berarti putarannya begini. Posisinya nanti ini berada di bagian bawah, ya, di bagian bawah. Ini saya putar di bagian bawah. Kemudian yang ini 90. Oh ya, berarti jawabannya adalah B ya. B jawabannya. Nah, kalau ini kan ya ini ya, coba kita lihat lagi. 90 ya, 90. Ini juga berarti harus. Oke. Nah, demikianlah teman-teman sekalian penjelasan soal tryout untuk materi tes intelijensia umum. Nah, jika misalnya teman-teman punya cara lain atau tips dan trik, silakan tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar ya. Jadi supaya teman-teman lain juga dapat mengetahui tips dan trik dari teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan jawaban dari kami, silakan mohon untuk selalu dikoreksi. Terima kasih. Kami ucapkan semoga teman-teman sekalian selalu diberi kesehatan, dimudahkan untuk belajar, kemudian dan semoga nanti hasilnya untuk CPNS-nya, tes CPNS-nya maksimal ya dan bisa menjadi ASN tahun ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.